balita 3 tahun yang ditemukan di dekat jasad sang nenek akhirnya dijemput pihak keluarga. Balita tersebut dijemput dari Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading oleh tantenya untuk selanjutnya dibawa untuk tinggal bersama. Sang tante juga bersyukur akhirnya bisa menjemput bocah malang tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait nasib balita 3 tahun yang ditemukan sedang menangis berada di dekat jasad sang nenek, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Gerald. Ya, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Gerald, untuk kronologis penemuan jenazah wanita 64 tahun ini, yang mana di sampingnya ada seorang cucu yang sedang menunggu jenazah tersebut, bagaimana informasinya? Ya, Nila dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa penemuan jenazah wanita berusia 64 tahun terjadi di Jalan Gambir Anom 2, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis 30 September 2021. Di mana jenazah wanita 64 tahun itu awalnya ditemukan oleh warga setempat, di mana tetangga-tetangga pada pagi hari Kamis kemarin mencium bau tidak sedap dari rumah nomor 6 yang merupakan rumah yang dihuni oleh wanita 64 tahun berinisial OT tersebut. Warga sudah tidak melihat OT beraktivitas dalam beberapa hari terakhir. Dengan adanya juga bau tidak sedap tersebut, warga langsung melapor ke pihak RW yang kemudian diteruskan ke Polsek Kelapa Gading, di mana aparat kepolisian langsung melakukan pengecekan ke rumah tersebut. Aparat kepolisian sempat melakukan pemanggilan, namun tidak ada sautan. Lantas polisi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan mendapati nenek OT sudah tak bernyawa, dan di sampingnya ada cucunya yakni J berusia 3 tahun sedang menemani nenek tersebut. Nila. Gerald, untuk kondisi sang cucu ini sendiri pada saat pertama kali ditemukan di dalam rumah seperti apa? Ya, dapat saya sampaikan bahwa kondisi J atau bocah berusia 3 tahun cucu dari nenek OT ini, kondisinya cukup memprihatinkan, di mana pada saat ditemukan J ini dalam kondisi tak berbusana, kemudian tubuhnya juga tampak cukup kurus dan dipenuhi kotoran. Selain itu juga saat polisi dan warga setempat masuk ke dalam rumah nenek OT, didapati bahwa J terus-terusan menangis di samping jenazah neneknya. Nila. Oke, Gerald, ini kan sebenarnya yang bersangkutan juga hidup bertetangga begitu ya dengan tetangga-tetangganya yang lain. Apakah tidak ada kecurigaan sebelumnya warga sebelum menemukan jenazah nenek tersebut? Ya, Nila, dapat saya sampaikan bahwa ketua RT setempat yang memang tinggal bersampingan dengan almarhumah, memang dia juga sempat menyampaikan bahwa ada beberapa kejanggalan atau kecurigaan menjelang ditemukannya jenazah nenek OT pada Kamis kemarin, di mana beberapa hari yang lalu memang bau tidak sedap mulai tercium, namun di luar dari bau tidak sedap itu, ada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh almarhumah tidak lagi dilihat oleh warga setempat. Misalnya, di mana almarhumah memang setiap hari akan mengorder makanan via ojek online dan dia akan keluar rumah untuk mengambil makanan tersebut. Dan warga juga melihat bahwa tempat sampah di rumah nenek OT kosong, padahal biasanya tempat sampah tersebut penuh dari sisa-sisa makanan yang diorder oleh nenek OT. Selain itu juga Nila dan Tribuners, bau tidak sedap yang makin menguat selama berhari-hari makin menambah kecurigaan warga, hingga akhirnya warga melapor kepada pihak kepolisian dan akhirnya ditemukan adanya jenazah OT yang ditemani oleh sang cucu J. Nila. Oke, Gerald, sudahkah diketahui apa sebenarnya penyebab meninggalnya jenazah wanita tersebut? Ya, berdasarkan penuturan pihak kepolisian dan warga setempat, diketahui bahwa nenek OT ini memang sudah berumur dan ia juga mengidap atau memiliki riwayat penyakit asma dan juga TBC. Selain itu juga memang aktivitas nenek OT ini memang sehari-harinya di rumah itu dia juga tidak memiliki tenaga cukup untuk bepergian kemanapun. Nila. Terakhir, Gerald, untuk kondisi balita saat ini kan juga diketahui sudah dijemput oleh pihak keluarganya. Nantinya nasib dari balita tersebut akan seperti apa?
Ya, kemarin setelah ditemukan oleh pihak kepolisian dan warga setempat, balita J yang berusia 3 tahun ini sempat dibawa ke Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading untuk dilakukan perawatan sementara. Kemudian malam harinya keluarga dari bocah J ini mendatangi Puskesmas Kelapa Gading untuk menjemput yang bersangkutan, di mana pihak keluarga yang dimaksud ialah om dan tante dari J ini. Tante dari J ini yang bernama Flora, dia menyatakan bakal merawat dan membesarkan si bocah J ini dan akan dibawa ke rumahnya di Pamulang. Sementara itu dapat juga saya sampaikan bahwa orang tua dari J ini memang sudah tidak ada di tempat, di mana ibu dari J meninggal sebulan yang lalu, sementara ayahnya yang diketahui warga negara asing saat ini diketahui berada di Belanda. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.